Nama Allah Al-Ghafur itu di dalam Al-Quran ada 52 tempat. Ada 52 tempat di dalam Al-Quran nama Allah Al-Ghafur yang artinya itu Maha Pengampun. Di 52 ayat itu diulang-ulang belakangnya Allah nyebut namanya Al-Ghafur. Nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'da. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kadar-kadar kepada kita, yang semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan itu bagian dari keimanan kita, yakni beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, ma'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita ini sebagai manusia ya, cuma ngikutin arus saja, ngikutin arus yang telah Allah takdirkan. Kebenaran manusia ini gak kayak malaikat. Kalau malaikat bener dulu ya, nggak pernah bikin dosa malaikat. Makanya Islam itu mengajarkan manusia jadi apa? Hah? Jadi benar. Nggak ngajarin jadi malaikat ya, ngajarin jadi benar. Mengajarkan manusia jadi manusia. Memang kadang-kadang salah, tapi orang salah juga ada yang benar. Ya kan? Ada orang salah yang nggak mau benar, salah mulai hidupnya ya. Orang udah salah, balik lagi, makanya kudu bertobat gitu. Nah, yang kita bahas kali ini itu salah satu nama Allah. Nama Allah ada berapa? Hah? Ada 99. Ya, ada berapa nama Allah? Hah? Ada banyak. Iya benar, ada banyak. 99 itu yang harus kita hafal aja. Tapi nama aslinya itu banyak, nama Allah. Ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 1000 kurang berapa gitu. Ini apa namanya, silih pendapat para ulama tentang jumlah nama Allah. Tapi mereka sepakat man hafadhaha dakhalal jannah. Nama Allah adalah 99. Sepakat kalau menghafal dari sekian banyak nama Allah itu 99 nama aja dakhalal jannah, maka kita akan masuk surga. Ya, disebut dengan apa itu 99 nama? Asmaul Husna. Salah satunya itu nama Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu artinya Maha Pengampun, ya kan? Ghafurur Rahim, ya kan? Ada lagi asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Banyak ini disebut ini. Nama Allah Al-Ghafur itu di dalam Al-Quran ada 52 tempat. Ada 52 tempat di dalam Al-Quran nama Allah Al-Ghafur yang artinya itu Maha Pengampun. Di 52 ayat itu diulang-ulang belakangnya Allah nyebut namanya Al-Ghafur. Dan dari 52 tempat itu 43 diantaranya, jadi 52 tempat dikurang 43 berarti tinggal berapa? Ayo 52 dikurang 43 9 ya.
Jadi cuma 9 tempat doang yang nggak digabungin nama Allah Al-Ghafur itu dengan Ar-Rahim. Dari 52 tempat nama Allah Al-Ghafur semuanya digabungin dengan Ghafurur Rahim. Semuanya digabungin kecuali 9 tempat. Ada yang Azizun Ghafur, ada Ghafurun Halim, ada Ghafurun Syakur. Dari 9 tempat itu baru dibagi-bagi. Dan 43 tempat itu nama Allah yang Ghafur itu digabungin sama Ar-Rahim. Itu nama Allah yang Al-Ghafur digabungin sama Ar-Rahim. Contohnya misalkan satu lagi, nama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi wa man ittara ghaira baghin wa la 'adil fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ghafurur Rahimun. Ada 43 tempat digabungin nama Allah Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Maksudnya apa? Nah, kita satu-satu nih. Nama Allah yang Ghafur itu. Ghafur, Maha Pengampun. Maksudnya ada Ghafur, ada apa lagi yang Maha Pengampun? Nah, nama Allah yang Ghafur ini maksudnya itu ngampuninya begini. Mayuja'alu fawqa syai'. Sesuatu yang ditempatkan di atas sesuatu. Misalkan ini nih. Ini ditempatin ke sini. Wa yuwarihi, dan menutupi yang sini. Ya kan, ini Al-Ghafur maknanya ini ditutupi nama yang ini. Ini Al-Ghafur nih. Ditutupin. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan, ditutupin. Itu dosa ente gitu nama Allah. Namanya Al-Ghafur. Ada dosanya, tapi ditutupin. Sama apa ditutupinnya? Ar-Rahim, sama kasih sayang Allah. Dosa ente segitu banyaknya, misalkan ditutupin nama sifat kasih sayangnya Allah. Selalu digabungin Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Ditutupin nama Allah dengan kasih sayangnya. Kalau orang memaafkan seseorang itu dengan secara terpaksa, udah jelas pasti ada sakit hatinya, masih ada. Tapi yang hilang sama sekali itu sakit hatinya kalau orang memaafkan karena rasa cinta, rasa kasih sayang. Kayak ibu kita misalkan, ya kan? Pernah nggak kita salah sama ibu kita? Sering. Datang dulu lama misalkan nih. Wah, marah-marah, balik lagi sama ibu kita. Ibu kita kadang-kadang nangis. Udah gitu, pas kita datang nangis lagi. Nangisnya apa? Waktu kita salah, ibu kita nangis, sakit hati. Waktu kita datang minta maaf, ibu kita nangis lagi. Nangisnya nangis apa? Nangis sayang. Datang lagi, sayang. Maafin saya, Bu. Nangis ibu. Lupa apa enggak itu kesalahannya kita yang dulu? Lupa total sama sekali. Karena apa? Dia memaafkannya dengan kasih sayang. Itulah ibu. Nah, begitulah kok. Sama. Jadi salah satu ampunannya itu cuma ada di bagian keempat di samudera kasih sayangnya ibu itu. Samudera kasih sayangnya Allah itu. Cuma ada satu doang tempat. Duk ditaruh di sini, ente datang nih kesalahan ente dengan bawa dengan berbagai macam kesalahan datang ke tempat itu. Diampuni nama Allah, kemudian ditilap sama lautan kasih sayang, hilang, nggak kelihatan. Itu nama Allah Al-Ghafur. Selalu kasih ampunan Allah dibarengin dengan kasih sayang. Begitulah. Makanya kalau kita punya salah, Allah nungguin tuh. Kapan nih orang nih? Ya kan sekarang udah ntar tungguin lagi ya Allah enggak. Bukannya dianggapin syukurin deh enggak lah. Mau tungsang jempalin enggak. Ditungguin sama Allah. Pagi tungguin orang yang berdosa malam, ditungguin pagi, siang. Orang yang berdosa siang ditungguin sama Allah malam, belum juga ntar pagi ditungguin, terus ditungguin sama Allah. Kapan dia mau mengucap Astagfirullahaladzim? Ketika orang udah mengucap Astagfirullahaladzim, Allah bahagianya minta ampun. Di dalam Sahih Muslim, bahagianya Allah ketika orang berdosa mengucap Astagfirullahaladzim, minta ampun. Bahagianya kayak orang yang udah kehilangan perbekalannya di gurun pasir.
kemudian dia tidur pasrah udah mati dah. Nggak tahu itu onta yang bawa perbekalannya pas dia bangun dari tidur ada di depan matanya. Girang apa enggak? Girangnya Allah itu lebih dari dia katanya. Kalau kita mengucap astagfirullahaladzim itu girangnya nungguin itu kalau orang berbuat dosa. Mana buktinya bahwasanya ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Dalam sebuah riwayat yang masyhur begini bilang, Innallaha ta'ala kataba ala nafsihi qabla an yakhluqal khalqa. Allah itu menuliskan atas dirinya sendiri, dicamkan atas dirinya sendiri sebelum dia menciptakan makhluk. Belum nyiptain makhluk, Allah udah nulis buat dirinya sendiri apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Kasih sayang aku mengalahkan kemurkaanku pada hamba-Ku katanya. Itu sebelum diciptain makhluk. Allah udah ngomong sendiri kayak begitu, ditulis lagi. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan begini. Kenapa rahmat Allah itu lebih besar dari murkanya? Yang bisa jawab kok enggak? Pengarah. Kenapa rahmat Allah lebih besar dari murkanya? Karena Allah maha penyayang. Tapi juga sama juga bodoh juga Allah. Ente pernah baca surat Al-Fatihah kan? Berapa kali sehari baca Al-Fatihah? 5 kali berarti cuma satu waktu dong. 5 kali salat ini Isya berapa Al-Fatihahnya? 4 ditambahin satu dari ada kan ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi bukan orang-orang yang kau murkai ya. Berarti Allah murka banget. Murka, maghdub, dimurkai. Orang-orang yang dimurkai Allah. Berarti Allah juga punya sifat murka, punya sifat marah. Rahmat ada nggak? Ada juga. Gitu. Kenapa itu dipertanyaan? Sifat rahmatnya harus lebih gede daripada sifat murkanya. Gitu. Tadi benar, karena rahmat Allah ya tetap ada. Tapi ada juga sifat Allah yang murka. Allah memurkai, Allah marah sama orang-orang yang ahli maksiat. Allah marah. Punya sifat marah seperti makhluk. Kan seringkali kita baca, ya Allah, tunjukkan saya jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan dan bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Begitu. Kenapa nih pertanyaannya? Yang saya jawab enggak? Karena pada hakikatnya manusia itu lurus fitrah, ya kan? Pada hakikatnya manusia itu berdosa. Pada hakikatnya Rasulullah pernah bilang begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Manusia itu lurus. Sebenarnya kalau dia ngikutin kata hatinya, seumur hidup aja ngikutin kata hatinya aja, lurus dia pasti. Gak akan bikin dosa. Karena memang fitrah manusia. Maka dari itu, karena kefitrahannya itu, karena lurusnya itu, Allah sendiri yang ngirim, biarin orang itu melenceng. Ngirim apa? Iblis, ngirim setan dari kalangan jin dan manusia. Ada yang melencengin orang emang dari jin yang melencengin dia, tapi ada juga yang melencengin dia jin berbentuk manusia. Banyak juga yang kayak begitu. Dilencengin sama sama kalangan jin itu, manusia biar melenceng. Tapi Allah menerima itu, Allah takdirkan seperti itu manusia.
Makanya dia lihat begini nih. Di dalam apa namanya? Sebuah riwayat Nabi Adam. Dulu Nabi Adam begini. Kata Nabi Adam begini. Ya Rabb, innaka salatu ala iblisin wala astati'u an amtana'a minhu illa bika. Ya Allah, engkau telah menguasakan aku di atas iblis. Iblis suruh nyembah siapa? Nyembah Nabi Adam. Disuruh nyembah iblis. Berarti penguasanya iblis apa Nabi Adam? Nabi Adam penguasanya, rajanya. Tapi Nabi Adam bilang, la astati'u an amtana'a minhu illa bika. Tapi saya nggak bisa menguasai iblis ini. Nabi Adam yang bilang gitu. Engkau telah membuat iblis itu jadi tunduk kepada saya, kata Nabi Adam. Saya penguasanya. Tapi saya nggak bisa menguasai iblis itu, ya Allah. Illa bika, kecuali dengan kekuatan Engkau. Nabi Adam dibelain terus sama Allah. Oh, digodain lagi, digelincirin lagi, udah nggak ditahan sama Allah. Ditahan terus, biarin hidupnya lurus setelah dia berbuat salah di surga. Kemudian itu turunlah Nabi Adam. Selama di dunia dia lurus hidupnya. Sekali aja berbuat salah Nabi Adam. Itu juga penyesalannya sampai ketemu Nabi Muhammad entar di yaumil akhir masih nyesel. Dan sekarang sampai yaumil akhir nyesel. Dosanya cuma satu. Pas dimintain dimintain syafaat, engkau Abdul Bashar, engkaulah bapaknya manusia. Jangan saya pernah bikin dosa dengan Nabi Adam. Masya Allah, ntar di hari kiamat bilang gitu. Dan di dunia la astati'u an amtana'a minhu. Saya enggak kuasa untuk menguasai si iblis ini illa bika, kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Kemudian Allah ngomong lagi sama Nabi Adam. La yuladu laka waladun illa waqaltu alaihi man yahfaduhu min makari iblisin alaihi la'natu wa min qurana'is su'i. Tidaklah dilahirkan seorang anak Adam kecuali aku wakilkan terhadap dia man yahfaduhu, orang yang menjaga dia dari makarnya iblis. Jadi dijaga nih. Kalau anak Adam dilahirin, maka Allah mengutus seseorang yang malaikat, dalam hal ini malaikat yang ngejagain dia dari makarnya iblis terhadap hidup manusia tadi. Itu dijagain malaikat sebenarnya. Jagain malaikat sebenarnya. Kemudian min corona isu, dan juga korin-korin yang setan-setan yang apa namanya? Yang buruk. Ibarat kata begini, kenapa sih udah dijagain kok kita masih bikin buruk, bikin salah aja, masih bikin maksiat aja. Padahal Allah udah bilang gitu. Kalau dilahirin anak Adam, saya kirim malaikat untuk menjagain dia dari makarnya iblis dan juga korin-korin yang buruk. Tapi kenapa manusia masih bikin kesalahan, masih bikin dosa? Nah, itu kenapa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa masih bikin salah aja manusia? Tapi sebagian ada yang lulus ujiannya, sebagian lagi enggak. Nah, yang saya tanyain, kenapa yang enggak lulus ini masih bisa bikin dosa? Karena masih adil, karena kemauan dia sendiri. Ibarat kata ente udah dibayarin di rumah ente sapam, suruh jagain dari maling. Malingnya ente gandeng suruh masuk ke dalam tuh, coba ambil sendiri, sapamnya bengong. Ya kan? Bingung sana mau dihalangin sama majikan, ya kan? Pas datang ke sana maling, ya udah sapam begini aja diem ngeliatin. Orang yang nyuruh masuk siapa? Kita sendiri yang nyuruh masuk. Allah udah kirim malaikat untuk ngejagain kita. Kitanya dalam hati dibisik-bisikkan doang pengen. Itu malaikatnya bengong begini. Ini orang dijagain. Kalau nggak dibayar sama Allah, anak kabur ini. Udah dibayar sih katanya. Udah digaji. Aduh, katanya ini orang nggak tahu diri, orang kagak bayar udah dibayarin, disuruh jaga. Nggak diminta bayaran sama malaikat, ente seumur hidup itu malaikat jagain, nggak minta bayaran sama ente.
Tapi malingnya mau masuk malah digandeng namanya. Wow. Silahkan. Nah ini yang pertama, Nabi Adam bilang udah punya ini, udah punya piling. Kayak Abul Bashar, ya kan? Bapak kita Nabi Adam, dia udah punya piling, gak bakalan lulus nih Allah. Orang ini dikasih cuma ini doang, suruh kejaga, gak bakalan lulus. Kata Nabi Adam. Ya Rabbi zidni, ya Allah, ya Tuhanku zidni, tambahin dong, tambahin, jangan itu aja. Minta tambah lagi, biarin orang yang tadinya lulus blank-blank jadi lempeng lagi. Tadinya kan awalnya lulus, saya bilang tadi kan mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian dibelengkokin sama setan, Allah kirim penjaga, tapi kata Nabi nggak bisa, kurang. Ya Allah zidni, ya Allah tambahin, jangan ini aja. Kata Allah, al hasanatu bi asyri amsalha wa aziduha wasai'atu bi wahidatin wa amquha. Kata Allah, oke, nggak saya kirim lagi sapam, tapi saya mau imbangi kebaikannya. Satu kebaikan itu nilainya 10, bahkan akan saya tambahin lagi kata Allah. Wa aziduha, dan akan saya tambahin dari 10 kali lipat itu, bisa sampai 700 kali lipat. Kalau ini satu nggak bisa nggak bisa apa? Nggak bisa diandalin sama orang-orang khusus, orang-orang yang benar-benar mau makar, mau susah ya kan? Udah dia ngerjain satu kebaikan aja dilipat gandain 10 kebaikan, biarin timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya nanti. Kalau keburukan itu dihitung satu kata Allah, wa anuha, bahkan bisa saya hilangin kata Allah. Kemudian tahu Abul Bashar, bapak kita, Nabi Adam tahu lah orang kayak begini. Boro-boro ingat kebaikan ya Allah gitu. Yang ada pengen terus keburukan. Kurang yang kayak begini mah kata Allah. Kata Nabi Adam, gak bisa orang kayak gini. Kalau udah berbuat buruk, akan diikuti dengan keburukan yang baru. Itu ininya kaidahnya kejelekan. Kalau kita udah bikin keburukan, itu pasti akan diikuti dengan keburukan yang baru. Kata Allah, kata Nabi Adam, ya Rabbi zidni, tambahin lagi, jangan itu doang. Wah, tahu terus Nabi Adam nih. Karena tahu dia Abul Bashar, bapak kita itu Nabi Adam, tahu keadaan kita, ini kan? Bukan keadaan saya sih, bukan. Tahu keadaan siapa ini? Ya Rabbi zidni katanya, ya Allah tambahin dong, jangan itu aja. Nah ini katanya. Belum ada orang, baru ada Nabi Adam. Itu belum ada, Bang belum ada, si Jamal belum ada, tapi Nabi Adam udah cerdas, udah bisa nih. Bang Baron bakal begini nih. Belum ada itu, baru Nabi Adam, Allah sama istrinya Hawa, belum ada anaknya ini. Kurang nih kayak gini katanya, kata Nabi Adam, membela Abul Bashar, bapaknya manusia membela. Qala, Allah berkata, oke kalau gitu, at-taubatu maqbulatun madamatir ruhu fil jasadi. Akan ada taubat yang makbul, akan ada taubat yang diterima antara Allah. Madamatir ruhu fil jasad, selama ruh ada di dalam jasad. Kalau dia ucap astagfirullahaladzim, hapus dosanya lah. Ditunggu itu. Makanya orang-orang yang berbuat salah berat itu ucap astagfirullahaladzim. Berat. Padahal kalimatnya gampang. Kalimat yang gampang tapi berat. Tapi alhamdulillah ente semua udah bisa ucap astagfirullah. Alhamdulillah. Itu kalimat yang berat. Ini nawar terus nih Nabi Adam udah 3 kali sampai nongol taubat yang makbul. Taubat yang makbul. Pertama dikirim penjaga, nggak bisa ya Allah, kurang. Tambahin lagi hasanatnya dilipat gandakan, masih kurang ya Allah. Akhirnya dikasih lagi sama Allah taubat yang makbul, taubat yang akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berat kata Nabi Adam. Anak-anak saya nggak bakalan bisa nih kayak gini. Kalau lagi bikin dosa dia nggak ingat istighfar,
Kalau lagi bikin dosa nggak ingat amalan baik, lupa semua. Ya Rabbi zidni, tambahin ya Allah. Jangan itu aja, masya Allah. Membelanya Abdul Basar, membelanya nih bapaknya manusia nih. Belum ada kita belum. baru dia mau Allah doang. Udah tahu kelakuan kita ini, bukan kelakuan kita, kelakuan orang ya. Kita mah enggak ya. Udah mengucap astagfir, astagfirullah, udah mengucap alhamdulillah. Ya Rabbi zidni kata Nabi. Ya Rabbi tambahin. Jangan segitu aja. Maka Allah nurunin surat nurunin ayat berfirman, ini padahal udah ditulis ada di dalam Al-Quran, tapi ini kalimat sebelum Al-Quran itu ditulis sama Nabi Muhammad udah ada dua kalimat ini. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Ghafur Ar-Rahim, wa huwal Ghafur Ar-Rahim. Wahai hambaku yang kalian berlebihan dalam hidupnya, kata Allah, la taqnutu min rahmatillahi, jangan kalian putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dzunub, dosa jami'a, ada kalimat jami'anya. Jami'ah berarti kullu dzunub, semua dosa. Semua dosa nggak ada terkecuali. Allah akan ngampunin semua dosa. Syaratnya apa? La taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Gak boleh kita putus asa dengan kasih sayang Allah. Aduh, gak bakalan masuk surga deh. Oh udah berat deh ini mandek. Udah umur udah segini udah bau ini, bau lumpur. Mau tanah lagi. Udah bau lumpur. Waduh, mau tobat udah telat ini. Berarti orang ini tak teruntung ya rahmatillah, dia putus asa dari rahmat Allah. Satu kalimat lagi yang dipenta sama Nabi Adam, ya Allah, jangan buat mereka putus asa dari rahmat Engkau. Maka Allah turun kalimat la taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita bikin salah, kalau kita bikin dosa, itu udah sewajarnya sebagai seorang manusia. Dan yang gak wajar, yang keren itu ketika bikin dosa dia buru-buru minta ampun sama Allah. Itu yang keren. Kalau orang udah bikin dosa, ya wajar manusia bikin dosa. Itu wajar, semua manusia bikin dosa. Ada orang-orang yang gak wajar, yakni ketika dia bikin dosa hari itu, saat itu juga langsung astagfirullahaladzim, langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang gak wajar, itu yang keren. La taqnutu min rahmatillah, ya kan? Dia enggak putus asa dengan rahmat Allah. Ya manusia dosa ya pasti dosa. Pasti melakukan dosa itu. Enggak ada yang lain, enggak ada yang enggak dosa, pasti dosa. Pasti melakukan dosa, cuman yang ditunggu sama Allah apa? Buru-buru dia langsung mengucap astagfirullah. Jadi itulah kenapa rahmat Allah itu lebih besar dari murkanya. Kenapa? Udah bisa menjawab belum sekarang? Udah bisa jawab belum? Kenapa rahmat Allah lebih besar dari murkanya? Karena pada hakikatnya manusia lurus. Karena pada hakikatnya manusia itu lurus. Gitu. Pada hakikatnya. Ini melanjutkan loh, tapi jawab. Pada hakikatnya manusia itu lurus, itu udah ini namanya. Makanya kita dilarang untuk putus asa dari kasih sayang Allah. Itu karena kita memang lurus sebenarnya. Maka setan menghampiri kita. Setan itu menghampiri anak Adam, bikin apa? Bikin dia putus asa dari Allah. Akhirnya dia nggak percaya diri, bahwasanya dia bergumul dosa aja tiap hari, nggak mau bertobat sama Allah, putus asa dengan Allah, saya nggak bakal diampuni. Nah ini yang nggak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Basar, Nabi Adam udah mati-matian minta tambah dulu, ya kan? Minta nambah dulu, udah. Tapi ini udah terakhir. Nabi Adam tahu ini udah terakhir, manusia udah pasti bikin dosa.
di kayak gimana juga nggak akan lepas dari dosa. Ditambahin amalnya, udah pasti ntar dia bikin dosa lagi. Amal-amalnya pasti lebih kecil daripada dosa-dosanya. Nah kemudian jangan ada satu kalimat lagi, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah itu yang bikin manusia bangkit kembali dari keterpurukannya. Kita tahu ibu aja kayak begitu ya, samudra kasih sayang. Ini Allah, pencipta ibu. Kalau orang datang, anak datang, ibu minta maaf saya, udah pasti diampuni, bahagia ibu, lupa sama kesalahan-kesalahan yang lalu. Ini Allah, kita datang tengah malam, ya Allah, ampuni saya. Astagfirullahaladzim, saya penuh dengan dosa, ya Allah, ampuni saya. Kata Abu Ishaq Ibrahim Al-Manbuli, istighfar kalau dilanggengin terus, walaupun kita nggak punya dosa, terus istighfar terus, itu jadi junah, jadi perisai buat kita. Biar kita nggak bisa melakukan dosa lagi. Istighfar itu jadi perisai buat kita nanti ketika kita berhadapan dengan maksiat, kita berhadapan dengan dosa, karena kita lakukan istighfar, maka istighfar itu akan menjadi perisai, pembatas antara kita dan dosa. Kita nggak bisa melangkah ke arah dosa. Karena apa? Dengan apa? Langgengnya istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus itu kata beliau akan menjadi perisai. Terus yang kedua, kenapa rahmat Allah lebih besar dari murkanya? Allah sengaja membuat manusia bersalah, hanya ingin mendengar mereka itu mengucap kalimat Astagfirullahaladzim. Sengaja kita dibikin salah. Kalau mau Allah benar, orang benar semua pasti. Tapi emang sengaja, biar apa? Biar dia mengucap kalimat Astagfirullahaladzim. Allah nungguin itu. Makanya di dalam Nabi SAW pernah mengatakan gitu. Laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna yaghfiru lahum. Kalau seandainya enggak ada manusia di muka bumi ini berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan, maka Allah akan menciptakan makhluk yudnibuna, dia berdosa, yaghfiru lahum, dan Allah akan mengampuni dia. Kalau manusia di muka bumi ini enggak ada dosa, udah dihilangin. Allah akan nyiptain makhluk yang baru yang dia bikin dosa dan Allah akan ampuni dosa dia. Sengaja Allah nungguin orang ini bikin dosa dan nungguin lagi dia minta ampun. Emang udah settingan Allah. Makanya begitu banyak ayat-ayat Ghafur Ar-Rahim, lautan kasih sayangnya Allah itu. Jadi dosanya cuma segini, ketilep sama Ar-Rahim, sama sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang tadi ada berapa? 52 tempat ya, Ghafur ya. 52 tempat. Yang 43 tempat itu ada ditempatin sama Ghafurun Rahimun. Dan ada sebagian tempat lagi Allah ngegabungin Al-Ghafur dengan Asy-Syakur. Allah ngegabungin ampunannya dengan rasa syukurnya. Allah bersyukur juga. Allah bersyukur juga. Maka kata Allah gini, Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakurun. Asy-Syura ayat 23. Innallaha ghafurun syakurun. Sungguhnya Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Syakur, dan juga bersyukur. Kenapa bisa digabungin syukur sama pengampun? Nah, nanya lagi saya. Ayo Gum, apa Gum? Apa nih hubungannya kok digabungin kok? Ghafur sama Syakur, pengampun sama syukur kok digabungin? Allah bersyukur juga, Allah Maha Pengampun juga. Kok bisa digabungin ya? Dipersilakan ini.
Catatannya belum sampai. Catatannya belum sampai. Digabungin sama Allah di surat Syura ayat 23. Dan digabungin lagi di surat Fatir surat ke-35 ayat 30. Liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakurun. Digabungin lagi sama Allah, ghafurun syakurun. Kenapa digabungin Maha Pengampun sama Maha Bersyukur? Karena kadang-kadang Allah butuh sebab untuk mengampuni. Tadi sebabnya orang itu mau langsung minta ampun. Ada orang yang gak minta ampun tapi yang Allah diampuni. Gak minta ampun dia tapi yang Allah diampuni. Kalau tadi Ghafurur Rahimun, Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang, dia Allah nunggu orang itu mengucapkan kalimat astagfirullah. Kemudian rahimnya akan meliputi semua dosanya dia, ditutupin sama rahimnya. Tapi sekarang Allah punya gabungan baru lagi, Ghafurun Syakurun, Maha Pengampun dan bersyukur. Dan ini orang-orang yang diampuni tanpa mengucap astagfirullah. Tanpa mengucap astagfirullah. Kenapa bisa begitu? Di ayat surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang yang baca kitab Allah, baca Al-Quran, wa aqamus sholat dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan dan menginfakkan rizkinya sirran secara rahasia, wa alaniyatan atau terang-terangan. Ada orang menginfakkan rezekinya secara rahasia. Tapi ada juga orang terang-terangan untuk ngajak orang untuk berinfak seperti dia. Ada juga yang kayak gitu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia mengharapkan tijarah yang enggak pernah. Dia mengharapkan perdagangan yang enggak pernah rugi. Dia mengharapkan itu. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Kemudian Allah akan menunaikan pahala-pahalanya dan bahkan menambahkan keutamaan-keutamaan Allah terhadap dia. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha bersyukur. Lihat kalimat ini. Allah bersyukur terhadap apa? Orang yang tadi saya sebutkan itu. Bersyukur terhadap apa? Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Allah bersyukur. Dia mengucap astagfirullah enggak? Enggak baca Al-Quran, Allah bersyukur sama dia. Kemudian apa? Aqimus sholat, mendirikan sholat, bersyukur Allah sama dia. Kemudian menginfakkan hartanya secara terang-terangan ataupun rahasia. Dia mau mengucapkan istighfar, tapi Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena amalan-amalan dia yang canggih tadi. Allah kasih keutamaan yang lebih buat dia. Makanya ketika orang mau sholat, kata Nabi, baru mau nih, belum sholat, baru mau sholat ngambil wudhu kan? Ngambil wudhu. Pas basuhan tangan pertama, gugur dosa-dosanya. Dia ucap istighfar nggak? Enggak, gugur dosanya. Allah bersyukur sama dia ketika dia ngambil wudhu, bersyukur sama dia. Bersyukur. Jatuh dosa-dosanya. Kemudian dia usap lagi muka-mukanya, kemudian luntur lagi dosa-dosanya. Dia ucap istighfar enggak? Enggak, Allah bersyukur dengan wudunya dia. Kemudian tangannya gugur lagi dosanya. Dia enggak ucap istighfar sama sekali. Allah bersyukur atas amalan dia tadi. Diampuni dosa-dosanya tanpa dia ketahui. Nanti ngeliat enggak? Ada gugur-gugur itu dosanya. Enggak, nanti enggak tahu. Tapi ntar dia memiliki Allah yang terlihat dosa ini pada kemana nih? pada pergi kemana? Karena rasa bersyukur Allah terhadap amalan-amalan yang itu. Dan ketika sholat, kata Nabi, dia sholat itu seperti ada di depannya sungai. Ada di depan pintunya sungai. Dia mandi 5 kali sehari di sungai itu. Kemudian ditanya sama sahabat, menurut ente orang itu kotor nggak badannya? Lah, tentu enggak. Karena dia mandinya 5 kali sehari. Saya aja mandi berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali bersih begini. Apalagi 5 kali.
Gitu. Berarti 5 kali lagi bersih, tak ucap istighfar, tapi bersih dosanya diampuni karena apa? Rasa syukur Allah terhadap amalan-amalan yang tadi. Makanya ketika sudah kau juga begitu, yang alani atau siron mana kosong sedekah min mali. Kata Nabi di dalam riwayat Muslim, sedekah nggak akan mengurangi harta kalian. Mana kosong sedekah min mali. Sedekah nggak akan mengurangi harta kalian. Hitung-hitungannya harta menurut Allah itu bukan hitung-hitungan matematika, bukan. Kalau ini matematika kalau dikeluarin ya berkurang, iya. Cuman kalau ini bukan hitungan matematika. Berkah ini sedekah dikeluarin kan nambah balik lagi. Ininya apa namanya hartanya balik lagi akan berlipat ganda. Mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzat. Allah akan menambahkan ampunannya ketika dia bersedekah. Tidak akan ditambahin ampunan itu kecuali kalau udah mentok itu ampunan, dia nggak ada dosa, izan yang tinggal. Allah akan ngangkat dia, kemuliaan dia diangkat semua. Dosanya udah nggak ada, dihapus semua karena sedekahnya. Udah nggak bisa diangkat lagi dosanya karena udah nggak ada dosa, izan diangkat, derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ente nggak tahu dosa dosa, padahal udah diampuni. Nggak tahu pas sudah habis diampuni karena sedekah, maka izan, makanya kemuliaannya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ente kan ucap istighfar, Allah bersyukur terhadap amalan-amalan ente dengan jalan apa? Menghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang seperti ini. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Kemarin nih, kemarin kemarin. Bapak wakilin Bapak kos. Biasanya ada kos. Tapi misalnya istighfar bisa buat dosa lagi, istighfar lagi boleh kan? Boleh. Kalau kita buat dosa, kemudian beristighfar, ya nggak lama kita dosa lagi. Istighfar lagi. Istighfar lagi nggak jadi masalah. Meledek gitu kan? Mana ada bahasa ngeledek? Kalau yang ngeledek waktu istighfarnya bukan bikin dosanya. Waktu istighfarnya, astagfirullahaladzim, ya, diampun ini, nah itu. Bikin lagi ya. Nah, itu waktu istighfarnya bukan waktu bikin dosanya. Yang ngeledek itu waktu istighfarnya. Itu nggak bakal diterima istighfar kayak gitu. Karena kalau bikin dosa manusiawi benar. Yang penting istighfarnya waktu itu benar-benar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ledek itu waktu istighfarnya, bukan waktu bikin dosanya. Lagi nggak? Go, nanya apa go? Saya mau nanya Ustaz, Ya. mungkin tadi bahas tentang Nabi Adam nih Ustaz. Masalah tentang Nabi Adam kan makan di buah kolbir maksudnya. Ya, makan buah. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya kalau Nabi Adam bisa bikin apa?